Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kultum hari ini kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sihat pada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Tema kultum hari ini yaitu hakikat takwa. Apa toh takwa itu? Takwa itu bisa diartikan keadaan atau suatu ketakutan pada Allah yang Maha Mulia dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Jadi takwa itu sebenarnya merupakan bekal yang kita butuhkan kelak pada saat kita menuju perjalanan akhirat. Seperti firman Allah yang artinya, dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan firman Allah yang lain yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Quran surat Ali Imran 102. Dari kedua ayat tersebut maka bisa kita tahu bahwa perjalanan ke akhirat membutuhkan bekal, bukanlah dalam bentuk harta benda yang banyak, bukan dalam bentuk pangkat atau jabatan yang tinggi, tetapi yang kita butuhkan adalah bekal dalam bentuk takwa. Dengan kata lain, tiket untuk masuk surga itu adalah takwa. Untuk takwa itu sendiri harus dilakukan dalam kondisi berbagai macam. Bisa dalam keadaan yang ramai, bisa dalam keadaan sepi. Janganlah kita menampakkan sifat takwa kita di saat kondisi ramai, sementara di saat kita sendiri dalam kondisi sepi, tidak ada orang yang melihat, kita lupa bahwa ada Allah yang memantaunya. Banyak orang yang menampakkan sifat takwanya di hadapan banyak orang. Mereka bisa meninggalkan larangan-larangan Allah di saat di hadapan banyak orang. Tapi bagaimana di saat sendiri, di saat sepi? Apakah masih bisa meninggalkan larangan-larangan Allah? Maka jawabnya tergantung pada kualitas takwa itu sendiri. Orang yang memiliki kualitas takwa yang dikatakan unggul atau tinggi, maka orang tersebut akan mampu melaksanakan perintah Allah dan bisa mampu menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam kondisi ramai ataupun dalam kondisi sepi. Takwa itu tidak bisa sempurna. Maka dari itu, untuk meraihnya, kita perlu membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang jelek, dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi.
Sebenarnya ada banyak cara untuk meraih takwa. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang bisa dipakai atau yang bisa kita pertimbangkan untuk meraih takwa. Yang pertama yaitu melakukan taubat, taubatan nasuha. Artinya di sini memang kita benar-benar harus ada niat dalam diri kita untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah dengan cara istighfar, dengan cara sholat taubat dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan cara menghidupkan hati. Menghidupkan hati ini bisa kita tempuh dengan cara melakukan sholat, memperbaiki sholat, kemudian membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah para rasul, para nabi, mungkin bisa juga mendatangi majelis taklim, dan masih banyak lagi. Kemudian meningkatkan jiwa al-karim, dermawan. Apalagi sekarang momennya adalah momen puasa Ramadan, maka setiap apa yang kita sedekahkan ada hitungan nilai pahalanya. Dan karena itu pada kesempatan ini perbanyak memberikan infak, sedekah, ataupun zakat. Kemudian yang keempat yaitu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini memang bisa dikatakan berat. Tetapi memang kita dalam hati kita harus ada niat untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang bisa saya sampaikan sebagai akhir kata dari saya, mari kita tetap istiqomah. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya, kita bisa istiqomah, tetap menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, agar kunci takwa sebagai tiket kita untuk menuju ke akhirat bisa terpenuhi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.